pilot Susi Air masih di tangan KKB. Kapolda Papua, tidak ada barter soal kemerdekaan. Melansir dari tribunpapua.com, hingga saat ini upaya pembebasan penyanderaan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehartens oleh kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Kogoya terus dilakukan aparat keamanan dan pemerintah Kabupaten Nduga. Sebelumnya, sempat beredar video di mana Egyanus Kogoya membantah adanya upaya pembebasan pilot dengan uang tunai senilai 5 miliar rupiah yang menurutnya informasi tersebut omong kosong. Kapolda Papua, Irjen Matius Fahiri ditemui Tribun Tanda Hubung Papua.com, Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023 di Timika menegaskan bahwa tidak akan ada barter antara Egyanus Kogoya dan negara dalam upaya pembebasan pilot Susi Air. Egyanus merupakan warga negara Indonesia, jadi tidak ada barter antara negara yang katanya mau merdeka atau lainnya. Intinya tidak ada solusi lain selain pilot itu diserahkan, kata Matius. Ia mengatakan, apa yang disampaikan Egyanus tentang pemberian kemerdekaan untuk Papua tidak akan direstui oleh negara Indonesia, sehingga negara tidak bisa bicara dengan negara. Ini adalah kedaulatan negara, sehingga Egyanus tidak bisa memberikan tawaran lain. Tidak ada tawaran merdeka atau minta senjata dan amunisi. Kami TNI Polri tidak berbicara itu, katanya, kata Matius. Hingga saat ini pilot Susi Air masih berada di wilayah Nduga dan kondisinya sehat adanya. Kami terus membangun komunikasi dengan semua pihak. Saya sudah laporkan hal ini ke Presiden Joko Widodo saat ke Jayapura beberapa waktu lalu dan upaya pembebasan akan maksimal, katanya. Menurutnya sejak disandera oleh KKB pada tanggal 7 Februari tahun 2023 lalu dirinya sudah membicarakan hal ini dengan Pj Bupati Nduga kala itu Namia Gwijangge, Ketua DPRD Nduga, Kapolres Nduga, dan juga pihak Gereja Kingmi. Saat itu kami bicara pilot dikembalikan dalam keadaan selamat dan utuh, kata Matius. Fahiri juga meminta agar pembicaraan tentang 5 miliar rupiah tidak lagi dipelintir oleh media dan pihak lain. Saya sudah bicarakan hal ini dan kalau nanti Egyanus kalau minta tebusan uang, ya dikasih dengan batas tidak boleh lebih dari 5 miliar rupiah. Sesuai upaya negosiasi awal, katanya. Dijelaskan, upaya negosiasi sejak awal sangat bagus bahkan berjalan lancar, tetapi adanya masukan lain sehingga Egyanus berubah pikiran hingga putusnya komunikasi. Hal ini muncul diduga ada pihak lain ingin memanfaatkan momen menemui Egyanus kala itu hingga muncul video Egyanus ancam bunuh pilot. Jadi komunikasi dengan Egyanus Kogoya terputus hingga pergantian Pj Bupati Nduga, padahal komunikasi saat itu sudah baik, katanya. Ia berharap Pj Bupati yang baru ini bisa lakukan komunikasi intens dengan Egyanus supaya pilot segera dibebaskan. Panglima TNI ungkap berhasil tangkap beberapa KKB dan sita senjata. Panglima TNI Yudo Margono mengungkap perkembangan terkait kelompok kriminal bersenjata di Papua. Yudo menyebut sudah berhasil mengamankan beberapa anggota KKB. Yang jelas kita sudah berhasil menangkap beberapa KKB dan sudah menyita beberapa senjata dengan operasi teritorial, Operasi Damai Kartens yang kita laksanakan bersama Polri, kata Yudo kepada wartawan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Minggu Yudo mengatakan pihaknya tidak akan gegabah dalam melakukan pembebasan sandera pilot Susi Air, Philip Mehartens yang disandera sejak Februari lalu. Kita selamatkan dengan cara-cara yang persuasif. Karena kalau saya serang dengan kekuatan kita nggak ada artinya, masih banyak korban yang mati termasuk pilotnya, ungkapnya. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut itu menjelaskan, operasi militer bisa menimbulkan banyak korban jiwa, termasuk kemungkinan pilot yang tewas. Mereka KKB pasti sudah ancang-ancang kalau diserang TNI. Pasti pilot akan dibunuh sama mereka. Nanti difitnah TNI yang membunuh atau Polri, ucap Yudo. Sebelumnya, Yudo menyebut sudah mengetahui letak penyanderaan pilot Susi Air tersebut. Namun tidak ada target waktu pembebasan. Tidak ada tenggat waktu membebaskannya. Karena memang tempatnya ini lain. Jadi penyanderaan ini lain dengan yang lain, pungkasnya. KKB sandera pilot Susi Air awal Februari tahun 2023. Artinya sudah 2 bulan Philips di tangan Kogoya dan kawan-kawan.
Pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehartens batal dibebaskan. TPNPB OPM tersinggung pernyataan Polri. Melansir dari Tempo.co, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM, Sebi Sambom mengatakan mereka batal membebaskan pilot Susi Air Philips Max Mehartens. Sebi menyatakan Panglima TPNPB OPM Egyanus Kogoya tersinggung dengan pernyataan Polri. Kami berusaha yakinkan Egyanus dan pasukannya bahwa sandera siap dibebaskan. Tapi karena TNI Polri keluarkan pernyataan keliru, maka Panglima Egyanus kembali tegaskan sandera tetap bersama mereka, kata Sebi lewat keterangan tertulis, Sabtu, tanggal 8 Juli tahun 2023. Sebi mengatakan pernyataan Polri yang menyinggung Egyanus adalah perihal permintaan uang 5 miliar rupiah untuk menebus Philips. Sebi menyertakan sebuah video Egyanus berbicara tentang tuduhan permintaan uang itu. Dalam video berdurasi 2 menit itu, Egyanus membantah bahwa pasukannya pernah meminta uang untuk tebusan Philips. Dia mengatakan permintaannya terkait pembebasan pilot Susi Air hanya satu, yaitu kemerdekaan Papua. Itu omong kosong. Dari mana saya minta 5 miliar rupiah? Ujar Egyanus. Lobi ulang agar Egyanus mau bebaskan Philips. Sebi mengatakan akibat pernyataan tersebut, mereka harus melobi ulang Egyanus untuk membebaskan Philips. Kami harus kerja keras lagi lobi Panglima Egyanuska dan pasukannya, supaya pilot bisa diselamatkan, kata dia. Polda Papua sebut kelompok Egyanus Kogoya minta tebusan saat awal penyanderaan. Sebelumnya, Polda Papua menyatakan bahwa kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Kogoya meminta uang tebusan 5 miliar rupiah untuk membebaskan Philips Max Mehartens. Polisi menyebut permintaan itu disampaikan KKB di awal-awal masa penyanderaan. Saat di awal penyanderaan minta tebusan 5 miliar rupiah, kata Kepala Bidang Humas Polda Papua, Komisaris Besar Ignatius Beni, pada Jumat, tanggal 30 Juni tahun 2023. Beni mengatakan kepolisian sebenarnya sempat ingin memenuhi permintaan tersebut. Uang tebusan rencananya akan disiapkan menggunakan anggaran pemerintah daerah Papua. Akan tetapi, beberapa waktu kemudian KKB menutup pintu komunikasi dengan aparat Indonesia.